Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Hasna Salsabila dari Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai sistema digestivum atau sistem pencernaan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, sistema digestivum terdiri dari dua bagian. Ada sistema digestivum superior atau bagian atas, yang terdiri dari oris, faring, esofagus, lambung, dan juga duodenum. Kemudian, untuk sistema digestivum inferior atau sistem pencernaan bawah, terdiri dari yeyunum, ileum, kemudian kolon, dan berakhir di anus. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan sistema digestivum inferior. Setelah makanan melalui gaster, kemudian masuk ke duodenum, makanan akan berlanjut ke usus halus. Usus halus terdiri dari yeyunum dan juga ileum. Pada bagian inilah makanan akan dicerna dan juga akan diserap nutrisinya. Yeyunum merupakan bagian 2/5 proksimal dari usus atau 2/5 awal dari usus keseluruhan. Sementara itu, ileum adalah 3/5 distal atau 3/5 akhir dari usus keseluruhan. Untuk membedakan yeyunum dan juga ileum, terdapat beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah dari dinding ususnya. Yang pertama, kita melihat dari dinding usus yeyunum terlebih dahulu, di mana dinding usus yeyunum tampak lebih tebal. Sementara itu, pada ileum, dinding ususnya tampak lebih tipis. Untuk yang kedua, kita bisa membedakan dari plica circularis, yaitu lipatan-lipatan yang ada di dalam mukosa. Pada yeyunum, plica circularisnya tampak menonjol dan juga banyak. Sementara itu, pada ileum, plica circularisnya tampak sedikit dan juga kurang menonjol. Untuk perbedaan yang ketiga, kita bisa melihat dari vasa recta. Vasa recta adalah arteri yang berjalan lurus. Pada yeyunum, vasa rektanya tampak panjang. Sementara itu, pada ileum, vasa rektanya tampak lebih pendek. Untuk perbedaan yang keempat adalah arcade arteriae atau anyaman arteri. Pada yeyunum, arcade arteriae atau anyamannya tampak sedikit. Sementara itu, pada ileum, anyaman atau arcade arterinya tampak lebih banyak. Di dalam yeyunum dan juga ileum, terdapat sebuah struktur yang disebut sebagai patch pair. Patch pair merupakan sekelompok folikel limfoid terorganisir yang terletak di lamina propria dan juga submukosa. Karena struktur ini merupakan sekelompok limfoid, oleh karena itu berfungsi untuk sistem imunitas tubuh kita. Setelah makanan melalui usus halus, yaitu yeyunum dan juga ileum, makanan akan mulai masuk ke usus besar atau kolon. Kolon berfungsi dalam penyimpanan dan juga transport feses. Selain itu, juga terdapat absorpsi air dari makanan yang nantinya akan menjadi feses. Di antara ileum dan juga kolon, terdapat sebuah katup, di mana katup ini disebut sebagai valvula ileosekal. Di dalam valvula ileosekal ini, terdapat sebuah sfinkter yang akan mengatur pengeluaran dari makanan dari ileum menuju ke kolon. Kemudian, bagian pertama yang dimasuki makanan saat masuk ke kolon disebut sebagai sekum, yang berbentuk seperti kantong. Di inferior dari sekum, terdapat sebuah struktur yang berbentuk seperti umbai cacing yang disebut sebagai appendix vermiformis. Struktur ini juga berfungsi dalam imunitas, dan apabila terjadi peradangan di dalam struktur ini akan menyebabkan penyakit yang disebut sebagai appendicitis. Kemudian, setelah dari sekum, feses akan mulai naik dan masuk ke dalam bagian-bagian utama kolon. Untuk bagian utama kolon dibagi menjadi 4 pars. Untuk pars yang pertama adalah bagian kolon yang berjalan naik, disebut sebagai kolon ascendent. Ascendent artinya adalah naik. Kemudian, bagian yang kedua adalah kolon yang berjalan transversal, disebut sebagai kolon transversum.
bagian yang selanjutnya adalah kolon yang berjalan turun atau kolon descendant. Kemudian bagian yang terakhir adalah kolon yang berbentuk seperti huruf S atau lengkungan huruf S di sini disebut sebagai kolon sigmoideum. Selain itu, juga terdapat beberapa lekukan atau persimpangan yang terbentuk pada kolon. Ada dua, di bagian dekstra dan juga sinistra. Di bagian dekstra disebut sebagai flexura coli dextra. Flexura artinya adalah lengkungan atau lekukan. Kemudian di bagian sinistra atau di bagian kiri terdapat flexura coli sinistra. Selanjutnya kita akan membahas beberapa struktur morfologi pada kolon. Di mana yang pertama ada struktur Haustra coli. Haustra coli adalah kantong-kantong yang terbentuk akibat adanya otot yang berkontraksi yang disebut sebagai plica semilunaris. Jadi, untuk bentuk yang bulat-bulat seperti kantong ini disebut sebagai Haustra coli. Sementara itu, lipatan-lipatan otot yang berkontraksi di sini disebut sebagai plica semilunaris. Kemudian, yang kedua, terdapat Taenia coli. Taenia coli adalah otot longitudinal yang berbentuk seperti pita. Kita bisa lihat di sini ada Taenia coli. Untuk Taenia coli sendiri sebetulnya terdapat 3, yaitu ada Taenia libera, Taenia ommentalis, dan juga Taenia mesokolon. Tapi pada buku ini kita hanya bisa mengidentifikasi Taenia libera, yaitu Taenia yang bebas, tidak terikat pada apapun. Kemudian juga terdapat struktur seperti kantong-kantong lemak yang disebut sebagai appendices epiploica. Pada preparat sistema digestif ini, kita bisa mengidentifikasi beberapa struktur yang telah kita bahas sebelumnya. Seperti yang pertama di sini, ada lapisan otot polos longitudinal yang disebut sebagai Taenia libera. Taenia libera. Kemudian, di bagian sini juga terdapat kantong-kantong lemak yang disebut sebagai appendices epiploica. Setelah feses masuk ke kolon sigmoid, kemudian akan masuk ke sebuah kantong yang disebut sebagai rektum. Kemudian, setelah dari rektum, akan dikeluarkan melalui sebuah kanal yang disebut sebagai canalis analis. Kemudian, akan keluar melalui lubang yang disebut sebagai anus. Selanjutnya, kita akan mulai membahas mengenai organ aksesori yang terdapat pada sistema digestifum. Yang pertama adalah peritoneum. Peritoneum adalah lapisan yang berfungsi melapisi dinding kafum abdomen dan melindungi organ abdomen dan juga pelvis. Di sini, ini lapisan-lapisan yang melapisi disebut sebagai peritoneum. Peritoneum sendiri dibagi menjadi 2. Ada peritoneum parietalis dan juga peritoneum visceralis. Peritoneum parietalis adalah lapisan yang menempel langsung pada dinding kafum abdomen dan juga pelvis. Sementara itu, peritoneum visceralis yaitu lapisan yang langsung melapisi ke organ-organ yang terdapat di dalam abdomen dan juga pelvis. Nah, antara peritoneum visceralis dan juga parietalis tadi akan membentuk suatu ruangan di sini yang disebut sebagai kafum peritoneal. Selanjutnya terdapat mesenterium. Mesenterium adalah lapisan membran serosa yang merupakan kelanjutan dari peritoneum. Ini adalah mesenterium, di mana mesenterium akan berfungsi untuk melekatkan intestin atau usus ke dinding posterior dari kafum abdomen. Kita bisa lihat, dia akan mengikat yeyunum dan juga ileum ke dinding posterior dari abdomen. Sementara itu, bagian akar dari mesenterium disebut sebagai radix mesenterii, yaitu asal muasal atau mesenterium yang menempel langsung pada kafum abdomen bagian posterior. Kemudian, selanjutnya, jika terdapat struktur yang disebut sebagai omentum maius. Omentum maius adalah lipatan peritoneal khusus yang berasal dari perkembangan mesenterium. Untuk omentum di sini akan berfungsi dalam penyimpanan lemak. Untuk
struktur-struktur yang baru saja disebutkan, setelah ini akan kita bahas di kadaver. Baik, sekarang kita akan belajar dengan guru diam kita atau kadaver. Yang pertama, kita lihat dari lapisan peritoneum. Tadi kita sudah belajar ada lapisan peritoneum parietalis, yaitu yang langsung menempel pada dinding abdomen. Di sini kita bisa melihat ada lapisan peritoneum parietalis. Kemudian untuk lapisan peritoneum visceralis akan langsung menempel pada organ. Dan ruangan di antara kedua lapisan tadi disebut sebagai cavum peritoneal. Kemudian untuk struktur yang selanjutnya, kita bisa melihat mesenterium yang akan mengikat atau memfiksasi intestinum pada dinding belakang atau dinding posterior dari cavum abdomen. Kemudian untuk struktur yang selanjutnya disebut sebagai omentum maius, di mana struktur ini akan menyimpan lemak dan merupakan bagian juga dari mesenterium. Tadi saya sudah menjelaskan terkait otot di abdomen. Agar lebih mudah memahami susunannya, di sini saya menunjukkan gambar skematis dari otot di abdomen atau musculi abdominis. Tadi kan ada dua bagian, ada yang medial dan yang lateral. Tadi di medial sudah dijelaskan ada musculus rectus abdominis ini. Nah, jadi kalau kita lihat, musculus rectusnya itu dibungkus oleh lapisan. Nah, lapisan ini yang disebut sebagai vagina musculi recti abdominis, yang ada dua bagian tadi ya, anterior dan posterior. Tadi yang terlihat yang lamina anteriornya. Nah, kalau di lateralnya, kita bisa melihat dari luar ke dalam. Yang paling luar ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, kalau dibuka, dalamnya ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, kalau dibuka lagi, baru yang paling dalam ada musculus transversus abdominis. Demikian video pembelajaran mengenai sistema digestivum inferior. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Love anatomy, support humanity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.